Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas kripto apa sih yang berpotensi di tahun 2024 atau tahun depan gitu ya, yang bisa menjadi bull market. Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan untuk teman-teman atau mungkin video yang ditunggu teman-teman. Kripto apa saja yang menarik. Nah, di video ini secara khusus saya akan membahas salah satu kripto yang menurut saya mungkin ini bisa menjadi jagoan kita. Nanti kita bahas alasannya apa. Lalu kita bahas secara teknikalnya juga. Mungkin teman-teman udah lihat dari logonya juga udah tahu. Jadi kita langsung bahas saja ke dalam videonya. Tapi kalau teman-teman suka video ini, saya mau teman-teman like dulu videonya ataupun share juga. Kita targetin 150 likes ya. Kalau udah sampai nanti kita bikinin untuk yang kedua. Karena kan pasti kripto-kripto berpotensi nggak hanya satu gitu ya. Tapi ini menjadi salah satu kripto yang menarik menurut saya. Oke? Jadi jangan lupa untuk like, kasih thumbs up-nya juga gitu ya, jempolnya. Dan kita masuk aja ke dalam video ya. Untuk pembahasannya, di mana kripto yang akan kita bahas itu adalah Arbitrum ya, Arbitrum atau ARB. Ya kalau teman-teman mungkin di saham ARB ini bukan auto reject bawah gitu ya. ARB adalah tokennya ya. Dan kita ngomongin tentang Arbitrum. Oke. Nah, apa sih itu Arbitrum? Kita akan bahas sedikit, kita bahas tokenomics-nya, kita bahas secara teknikalnya juga. Kita nggak akan terlalu deep dive. Tapi intinya kalau teman-teman tertarik untuk lihat Arbitrum, kita akan bahas dulu. Kita bahas dari marketnya. Ya, Arbitrum harusnya sudah available di beberapa exchange besar. Jadi ya should be okay untuk teman-teman mungkin yang mau tanya Arbitrum di mana aja. Ya ini ada Binance, ada Coinbase, KuCoin dan lain-lainnya. Oke. Nanti cek aja ke exchange sendiri-sendiri masing-masing ya. Dan kita bahas Arbitrum. Pasti Arbitrum kalau teman-teman tahu, Arbitrum adalah layer 2-nya Ethereum. Salah satu layer 2-nya, layer 2 Ethereum Scaling Solution ya. Makanya kita lihat di websitenya arbitrum.io, welcome to the future of Ethereum ya. Masa depannya Ethereum intinya. Dan ini mereka bukan bersaing. Kembali lagi, Arbitrum dan Ethereum ini bukan bersaing. Mereka ini coexist dan supporting dua-duanya ya complementary lah, bisa dibilang seperti itu. Di sini kita bisa lihat di sini ya. Arbitrum is the leading layer 2 tech ya, layer 2 technology that empowers you to explore and build in the largest layer 1 ecosystem. Jadi memang dia layer 2 ya, biar untuk para apps atau decentralized apps developer untuk buat di sini. Kenapa harus di layer 2? Kalau teman-teman yang belum mengerti, layer 2 ini scaling solution. Ini membuat transaksi yang terjadi lebih cepat, mungkin lebih murah juga. Ya ini menjadi salah satunya. Istilahnya menjadi solusi lah. Dan kalau kita ngomongin tentang Arbitrum sendiri, Arbitrum ini ada beberapa produknya mereka sebenarnya. Ya, ada Arbitrum Orbit. Ya, Orbit ini lebih ke arah untuk kalau teman-teman mau membuat chain teman-teman sendiri. Ya, ini adalah Arbitrum Orbit. Ya, launch your own chain. Ya, ini untuk Orbit. Nah, yang topnya sebenarnya untuk Arbitrum itu sebenarnya di roll up-nya dia, karena dia memang menggunakan teknologi roll up ya. Ini untuk teman-teman scaling decentralized apps-nya. Dan menurut saya banyak decentralized apps yang memang dibuat di Arbitrum. Nanti kita akan explore lebih dalam lagi, sehingga untuk dalam bull market tahun depan, kalau memang bull market ya, atau intinya untuk tahun depan ya, transaksinya mungkin ya kita lihat, karena ini chain baru, bukan nggak baru juga, tapi relatif baru ya dari yang lain gitu ya. Jadi ini akan cukup menarik ya. Lalu yang terakhir ini adalah Arbitrum Anytrust. Arbitrum Anytrust ini lebih karena fokusnya untuk gaming ya, lalu juga social ya, karena gaming social ini menarik juga. Salah satu sektor yang memang yang banyak transaksi yang akan terjadi di sini, dan dia secara khusus Arbitrum Anytrust ini mau menggunakan ultra low transaction fees. Jadi ya transaksi fee-nya yang sangat-sangat rendah, karena transaksi yang akan terjadi di sini akan cukup banyak. Oke, jadi ini untuk Arbitrum punya products atau fundamentalnya sedikit aja biar teman-teman tahu. Nah, kita bahas tentang roll up-nya sedikit dulu ya. Arbitrum is the Ethereum scaling solution. Tadi ini yang kita bahas gitu ya, atau layer 2. Dan ini memang mereka menggunakan roll up teknologi untuk apa? Untuk biar lebih cepat, faster maupun lebih murah secara transaksi. Nah, apa yang menjadi kelebihan Arbitrum? It's easy to use, pasti lebih mudah untuk digunakan gitu ya. Lalu menjadi favoritnya orang-orang yang aktif, itu bisa dikatakan degens lah. Ini yang cukup aktif di kripto, yang memang latihannya DeFi dan lain-lain gitu ya. Dan adopsinya memang cukup banyak. Nanti kita bahas secara ada grafik yang saya mau kasih lihat teman-teman. Nah, ini adalah Arbitrum Rollups-nya. Kita bisa lihat ya Arbitrum Rollup-nya.
next up, ini beberapa aplikasi kalau teman-teman mau lihat, ada DeFi, bridge, jembatan, ada buat gaming, ada buat NFT, ada yang buat infrastructure dan lain-lainnya gitu. Jadi cukup banyak secara projectnya. Nanti kalau ada waktu kita explore ini sedikit. Tapi saya mau bahas dulu untuk tokenomics-nya. Pasti kita butuh tokenomics. Nah, Arbitrum ini kan baru kalau teman-teman lihat ya. Arbitrum ini relatif baru tahun ini. Sebenarnya Arbitrum-nya udah lama. Nah, ini salah satu kelebihan Arbitrum. Arbitrum ini sebenarnya udah lama, tapi dia baru aja kasih airdrop token ARB gitu. Nggak baru, tapi di tahun ini lah, beberapa bulan yang lalu. Jadi bisa dibilang ini salah satu tim yang memang kan banyak kan orang mau beli token, mau membuat token dan lain-lain. Biar apa? Biar ya mereka cepat dapat leverage, mereka cepat dapat wealth lah. Kan intinya kalau foundernya bikin suatu ekosistem atau layer 1 seperti ini gitu ya, lalu mereka langsung buat tokennya, intinya bisa quote on quote bisa kita katakan apakah mereka butuh duit atau enggak gitu. Nah, tapi kalau Arbitrum ini kita bisa lihat secara tokenomics-nya, dan dia ada jeda sebelum launching ARB tokennya sendiri. Dan kita bisa lihat di sini ada investor 17,5%, lalu dia ada yang buat Arbitrum ecosystem, buat individual wallets, dan treasury dan team and futures ya. Tapi sebenarnya intinya ini sebenarnya kalau saya analisa ya ini masih cukup oke lah ya secara tokenomics. Nah, yang kita perhatikan sebenarnya lockup periods-nya. Nah, saat ini ada sekitar 12,75 ya, anggap sekitar 13% token yang memang lagi disirkulasi. Ini kemana? Ini yang di airdrop ke dalam individual wallets. Airdrop individual wallets. Ini yang kalau teman-teman menggunakan chain Arbitrum biasanya dapat. Pasti teman-teman salah satunya ada yang dapat ya. Ini 11,6%. Lalu juga ada untuk DAO-nya. Oke, namun sisanya ini di lock up, ada 4-year lock up period. Ya, tapi unlock pertama ini akan terjadi di tahun depan ya. With the first unlock happening in 1 year. Jadi lock up-nya 4, lalu ada monthly unlock for the remaining 3 years untuk 3 tahun ke depannya. Ya, jadi bisa dibilang ada sedikit pressure kalau misalnya kita ngomongin tentang vesting schedule dari tokenomics-nya Arbitrum sendiri. Kalau teman-teman lihat di sini bisa kelihatan ya. Awalnya di sini yang warna biru dan warna ungu lah bisa dibilang. Lalu di sini mulai ada unlock. Ya, ini di kisaran tahun 2024 April ya, mulai ada unlock. Lalu ini setiap bulan ada. Mulai deh unlock-nya mulai terjadi gitu ya. Jadi ya selling pressure mungkin akan terjadi sekitar di bulan April. Tapi pertanyaan saya, kalau misalnya crypto market, karena kan April bisa dikatakan juga halvingnya Bitcoin. Let's say Bitcoin halving gitu ya, investornya juga pasti tahu gitu ya, oh Bitcoin halving di April. Apakah mereka akan mulai menjual hasil investment mereka? Karena kan ini investor gitu ya. Di saat itu juga bisa jadi mereka akan menunggu. Jadi intinya Arbitrum ini kalau menurut saya untuk play kita di dalam bull market berikutnya, let's say kalau bull market terjadi atau untuk tahun depan, ini masih menarik gitu. Tapi ya pada saat udah harganya udah mulai naik dan lain-lain, jangan lupa untuk take profit juga gitu ya. Oke. Next kita lihat juga di sini di GG Cycles, dia bilang the Arbitrum rally really is going to be crazy compared to Solana rally. Ya, kenapa? Karena dia memang melihat bahwa jumlah usernya, kalau teman-teman perhatikan, Solana naik beberapa hari yang lalu gitu ya, mengalami kenaikan cukup besar. Bahkan saat ini pun masih cukup hype. Tapi teman-teman bisa lihat jumlah volume di Solana ini kecil sekali kalau dibandingkan dengan Arbitrum. Arbitrum volumenya 321 juta USD. Ya, ini lagi quote on quote lagi di sideway market gitu ya. Jadi ya belum hype market. Sedangkan Solana ini 100 juta. Jadi ya 3 kalinya lah. Ya 3 kali lebih kecil untuk Solana. Jadi Arbitrum ini lebih besar. Padahal dia crypto yang relatif lebih baru juga. Secara ranking kita belum bahas Arbitrum ya, tapi rankingnya Arbitrum itu di ranking 40. Jadi saya cukup lumayan suka. Kenapa? Karena dia masih tergolong nggak terlalu besar. Artinya masih bisa climb up lagi, masih bisa naik lagi. Oke. Nah, kita ngomongin tentang chain-nya juga. Nah, ini dari DeFi lama. Kalau teman-teman lihat, Arbitrum ini langsung menduduki posisi keempat, bahkan di atas Polygon dan Optimism yang notabene-nya dia sebenarnya udah lebih lama gitu ya. Jadi ya ini baru. Kita bisa lihat secara total value lock-nya juga kalau kita sort. Ini di area kisaran 1,92 miliar dolar. Jadi ya cukup strong ya. Dan perbedaan jauh juga karena Matic sendiri hanya kisaran 800 juta.
Nextnya di atas ada Binance, Tron, dan Ethereum. Ya, jadi memang dia bisa bilang menjadi top layer 2 untuk saat ini. Oke, karena kan di sini kita lihat nih 456 nih layer 2 semua, Arbitrum, Polygon, dan Optimism. Next kita ngomongin Arbitrum di sini. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan secara total value lock-nya dia sempat hype. Ini kan mulai hype nih gara-gara mau dapetnya airdrop dan lain-lain ya. Secara total value lock jadi naik. Lalu mulai mengalami penurunan setelah airdrop. Jadi user kalau menurut saya ya, user yang dapat nih kalau teman-teman lihat di sini yang 12,75% ini udah mulai beberapa ada yang jual. Oke, udah mulai ada beberapa yang jual, which is good ya. Jual ya, makanya total value-nya turun gitu ya. Lalu sekarang mulai creeping back up lagi nih. Sekarang mulai naik lagi nih. Jadi ini yang kita harus hati-hati. Kita yang mungkin kalau teman-teman yang belum ikutin yang pertama, ini masih bisa ngikutin. Mungkin nggak dapat airdrop, tapi bisa dapat price appreciation atau kenaikan harganya. Secara user pun kita bisa lihat ya, new usernya akan bertambah. Kalau menurut saya new user ini warna biru ya, new user ini akan bertambah ya berjalannya waktu juga. Semakin market crypto mulai mengalami tinggi, hype yang mulai naik ya, ini new user akan bertambah. Namun kita bisa lihat returning usernya ini walaupun mengalami penurunan tapi masih konsolidasi di area yang saya bilang cukup baik gitu. Bahkan kita bandingkan dari awal tahun pun ini udah lebih tinggi, masih lebih tinggi juga. Jadi ini yang menarik dari Arbitrum juga yang kita bisa lihat secara jumlah usernya. Kita sekarang bahas secara teknikal aja ya. Kembali lagi disclaimer on juga untuk teman-teman ya. Walaupun kita bahas ini, tetap keputusan di tangan teman-teman. Saya hanya bahas mungkin yang menurut saya secara pribadi ini berpotensi, bukan rekomend untuk teman-teman beli ataupun jual suatu aset juga, karena uang atau dananya juga dana teman-teman sendiri ya. Untuk saat ini kita bahas di time frame daily karena memang kita lihat secara long termnya, lebih ke arah mungkin untuk tahun depan bagaimana dan lain-lainnya ya. Satu hal yang kita bisa lihat ini pada saat di bulan Oktober atau ini mendekati November awal, ini Arbitrum mulai breakout ya. Di sini teman-teman lihat ini ada trend line gitu ya. Dan ini Arbitrum mulai breaking out istilahnya ya dari trend line tersebut. Jadi ini bagus untuk Arbitrum sendiri, cukup positif. Nah, next bagaimana untuk resistance saat ini? Itu di area kisaran 1,32 ya, 1,32. Jadi ya masih kisaran sekitar 23%-an lah. Nah, saya melihat beberapa level kalau teman-teman tertarik untuk membeli Arbitrum. Yang pertama, bisa dibilang kita katakan ini adalah range high-nya dia di area 1,3 di sini, gitu ya. Ini area high-nya dia. Oke. Lalu di bawah sini ini menjadi lower range-nya dia. Ya, ini menjadi cukup bottom, bisa dibilang katakan bottom-nya lah. Karena ini sempat 2 kali hit. Ya, ini bisa dikatakan double bottom juga, hit di sini, hit di sini. Saya rasa kalau kita mau lihat dia continuation, harusnya dia nggak akan testing ke lower range-nya lagi, gitu. Jadi ini yang satu hal yang bagus. Kalau memang market mulai mengalami kenaikan, artinya apa? Artinya kita akan melihat potensi pullback di saat-saat ini. Ya, pullback yang saya perhatikan ini lebih ke arah di area yang warna kuning ini, karena dia kan konsolidasi nih. Dan di sini kita bisa lihat di sini cukup banyak area confluence-nya. Jadi kalau untuk target ini mungkin kisaran di area 0,9 dolar, hanya kisaran di bawah $1 ini akan menjadi good level untuk entry point teman-teman juga kalau memang belum ada Arbitrum untuk mulai mencicil gitu ya. Mungkin saya akan lihat ini akan menarik, walaupun kalau dia turun pun masih tetap akan menarik. Kalau dia sudah berada di kisaran area 0,77 di area lower range-nya di sini, ini saya juga akan mulai berhati-hati justru. Udah mulai sedikit cautious, harus hati-hati. Kenapa? Karena kalau dia breakdown, kenapa dia bisa breakdown dan lain-lain? Karena secara tesis kita ya kita maunya price-nya akan mulai mengalami kenaikan. Jadi artinya kita udah ada level juga yang kita perhatikan untuk let's say plan-nya kalau berjalan dengan tidak benar lah, tidak sesuai dengan harapan. Jadi ini levelnya 0,9 atau mungkin di middle range-nya dia. Ini kisaran di 1,02. Ini akan menjadi level yang menarik juga. Jadi ada 2 level yang teman-teman bisa perhatikan secara short term sih. Ini karena penurunan di sini pun hanya sekitar 14%. Jadi ya diskon lah bisa dikatakan. Nah, untuk target bagaimana? Saya rasa target Arbitrum gitu ya. Teman-teman tahu, kita bukan set target yang terlalu gila, tapi kalau teman-teman pernah mengalami bull market itu cukup tinggi juga. Target saya sebenarnya di area kisaran 0,3 dolar aja deh dulu. Ini nice, kisaran 178% untuk Arbitrum sendiri. Ya, satu hal yang kita harus perhatikan, tetap bukan hanya kita rekomend, tapi kita ngomongin secara objektif juga. Ini masih baru
kisaran 12,7% token yang disirkulasi. Jadi masih cukup banyak yang di lock up gitu. Jadi kalau dia mengalami kenaikan, hati-hati karena bisa aja ya harganya akan mengalami penurunan lagi gitu. Tapi intinya saat ini menjadi potensi lah sampai tahun depan. Jadi mungkin ini dulu ya salah satu kripto rekomendasi saya di tahun depan 2024. Kita sudah jelaskan di video ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk like videonya. Saya sudah bahas ya 150 likes, nanti kita drop video yang kedua. Kira-kira apa lagi yang kita bisa rekomendasikan teman-teman untuk tahun depan. Ya, and itu dulu saja. Jangan lupa untuk share videonya, like, and see you in the next video. Bye-bye.